Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sekar Habibi dengan NPM 25114047 dari kelas Pendidikan Olahraga B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam atau dengan cara-cara yang didasarkan atas sejarah Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Beberapa definisi ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam menurut Manan. Selanjutnya, yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam menurut Khursyid Ahmad. Yang ketiga, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman menurut N.Siddiq. Yang keempat, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Hasanuz Zaman. Berikut adalah tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan. Yang keenam, menciptakan ekonomi bagi umat yang mandiri. Berikut beberapa lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Yang kedua, Asuransi Syariah. Yang ketiga, Lembaga Gadai. Yang keempat, BMT atau Baitul Mal wa Tamil. Yang kelima, Pasar Modal Syariah. Berikut adalah pengertian bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan berikut peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menjunjung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berikut definisi penggadaian syariah. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Berikut adalah rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga, marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya, yang pertama, mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua, harus ada pada waktu akad. Yang ketiga, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Berikut pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Hossein dan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah fungsi BMT. Baitul Mal. Bait sama dengan rumah, mal sama dengan harta.
menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan baitul tamwil, bait yang berarti rumah, tamwil yang berarti pengembang harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Berikut prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang kelima, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau. Sekian presentasi dari saya Iman Zakaria Habibi. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.